kali ini Keren melaksanakan webinar yang bertemakan Batu Kids Friendly Destination. Jadi Kota Batu Malang merupakan salah satu daerah tujuan wisata terpopuler yang ada di Jawa Timur. Tak hanya akan ada temukan aneka wisata alam dan wisata hits di Batu, akan tetapi juga ada banyak wisata yang kids friendly yang disajikan. Mungkin ini pertanyaan pertama lebih cocok ke Pak Ilham terlebih dahulu ya. Saya ingin bertanya, apa saja persiapan DPC HPI Kota Batu dalam mempersiapkan kedatangan wisatawan ke Kota Batu selama masa pandemi? Oke, ya. Ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Jadi persiapannya kami tadi kita bersinergi. Jadi tadi sudah saya sampaikan di mana kita sudah bersinergi ataupun bekerjasama dengan teman-teman pelaku industri pariwisata semua, karena kan kita semua terkena dampaknya. Jadi seperti itu. Jadi kita saling bergotong royong, kemudian bagaimana kita bisa mendatangkan wisatawan secara bersama-sama. Itu pun bukan hanya sekelas Malang Raya, tapi hampir seluruh Indonesia. Jadi seperti kemarin kita sama teman-teman Bali, sama teman-teman Jogja, sama teman-teman Bandung ya, untuk kemudian kita melakukan MOU dengan mereka untuk bagaimana mereka bisa mendatangkan wisatawan ke Kota Batu. Salah satu programnya adalah program Urban Trip. Kemudian yang terbaru kita melakukan kerjasama dengan salah satu organisasi pelaku ataupun biro perjalanan wisata, namanya adalah Pawira. Beliau pusatnya ada di Surabaya, kebetulan melibatkan hampir seluruh kota, maksudnya anggotanya kota yang ada di Indonesia, ya, termasuk Makassar, Batam, dan lain sebagainya. Ini insya Allah programnya nanti di minggu pertama bulan Desember untuk mendatangkan wisatawan ke sini. Kemudian kita juga membuat semacam paket-paket harga murah begitu. Jadi teman-teman biro perjalanan wisata bekerja sama dengan PO ataupun transportasi begitu, mereka menyepakati untuk harga murah agar wisatawan mau datang dulu. Yang kemudian nanti juga seperti itu, pramu wisatanya juga seperti itu. Ini tentunya juga didasari dengan keilmuan protokol COVID ya. Jadi keilmuan tentang pemahaman tentang COVID dan ataupun protokol COVID. Itu kita juga meluncurkan sebuah program pramu wisata gratis khususnya. Jadi pramu wisata gratis, wisatawan hanya wajib mengeluarkan biaya tipping. Jadi per hari per orang Rp5.000, berbeda dengan pada umumnya. Jadi kalau pada umumnya kan kita ada guide fee sendiri per hari berapa, tipping berapa begitu, terutama untuk wisatawan asing. Nah, karena sekarang kita lagi kejar-kejarnya untuk wisatawan domestik, maka kita galakkan atau dengan program namanya adalah pramu wisata gratis. Ini untuk agar wisatawan mau datang ke Kota Batu. Jadi banyak rangsangan-rangsangan yang kemudian kita kerjakan begitu Mbak, kira-kira. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Ilham. Oke, langsung aja lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini lebih ke Bu Devi ya. Salah satu kegiatan Genpi yakni untuk membantu promosi pariwisata daerah dan nasional. Lalu, bagaimana cara Genpi Malang untuk membantu promosi pariwisata Batu Malang, apalagi di masa pandemi seperti saat ini? Baik, terima kasih. Jadi, salah satu kegiatan Genpi ya. Kegiatan Genpi pastinya kita, mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, kegiatan Genpi itu karena kita lebih banyak kepada digital, pasti kami promosi melalui digital. Di mana yang kami lakukan adalah pasti pertama itu explore ya, explore dulu nih untuk destinasinya apa sih ya, dari destinasi ini yang menjadi daya tarik seperti itu, value apa yang didapatkan dari sebuah destinasi. Selain itu mungkin kita ambil contoh satu desa wisata yang ada di Kota Batu ya, di Desa Bumiaji. Di sana ada sebuah desa wisata yang kami explore. Di sana
potensinya apa, daya tariknya apa, terus untuk apa namanya masyarakat dan budayanya seperti apa. Itu kita coba untuk uh, tunjukkan sebagai poin dari value yang akan dipromosikan seperti itu. Terus mungkin kalau ada krianya apa dari daerah tersebut, nah itu bisa menjadi nilai tambah. Itu yang nantinya akan menjadi bahan dari konten promosi yang kami lakukan. Seperti itu. Yang pasti yang kami lakukan sejauh ini sebagai kontribusi adalah promosi ya. Itu yang pertama. Bagaimana cara Genbi Malang Raya untuk membantu promosi batu di masa pandemi seperti ini? Yang pasti selama pandemi kita lebih lebih banyak untuk melihat lagi ke depan apa yang dibutuhkan dari destinasi itu sendiri, dari dinas itu sendiri, arah dan programnya seperti apa. Yang pasti untuk saat ini yang menjadi fokus adalah dua. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Pram, bagaimana pariwisata tidak hanya dalam konteks Malang Raya, tapi secara nasional itu bisa bangkit, dan apa yang menjadi program tujuan dari pariwisata itu sendiri, yaitu sasarannya untuk domestik. Nah, di situ kami akan berusaha untuk membuat promosi yang lebih baik lagi ke depannya, yang lebih tepat lagi, sehingga apa yang ditargetkan atau disasar akan dapat dicapai. Yang pasti yang kedua yang menjadi fokus yaitu tentang protokol kesehatan. Karena masa pandemi ini kita sangat fokus di sana ya, di CHSE, yang dulunya kita hanya fokus kepada Sabta Pesona, sekarang kita harus menekankan lagi adanya protokol CHSE tersebut. Terima kasih atas tanggapannya untuk Ibu Devi. Mungkin bisa dijawab juga dilanjut oleh Kak Prisia, bagaimana nih cara mempromosikan Kota Batu, khususnya Kota Malang Raya ya, sebagai duta pariwisata Kota Batu. Seperti yang saya katakan tadi, peningkatan SDM di Kota Batu berbasis bahasa Inggris. Di Sparta sudah memfasilitasi dengan pelatihan, jadi untuk mencapai wisata internasional itu membentuk SDM Kota Batu supaya bisa siap menerima wisatawan asing dengan cara mempromosikan dengan sistem internasional juga. Cuman untuk sekarang kan lebih melalui ke sosial media seperti web, seperti Instagram, iklan, video, dan lain-lain. Mungkin untuk saat ini lebih mencoba untuk menggunakan membuat video tapi menggunakan dengan kalimat-kalimat bahasa Inggris. Jadi untuk agar Batu juga go internasional. Jadi untuk wisatawan internasional mendapat infonya tidak setengah-setengah gitu. Jadi saya katakan lagi kenapa di Batu bahkan bisa paket lengkap karena meliputi segala aspek pariwisata di situ juga ada. Begitu pula dengan komunikasi kita juga harus bisa lancar dengan domestik maupun mancanegara. Jadi untuk mempromosikan melalui virtual juga saat ini sedang dilakukan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Prisi. Mari kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya lebih cocok untuk Pak Ilham. Baik, kita langsung aja kita tanyakan. Disebutkan bahwa Kota Batu identik dengan wisata anak-anak. Apa yang menjadikan Kota Batu identik dengan wisata anak-anak? Oke, thank you. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kenapa kok kemudian Kota Batu itu disebut dengan identik dengan wisata anak-anak, ini dengan banyaknya konsep objek wisata yang edukatif, khususnya adalah untuk anak-anak ya. Jadi
Jadi mulai dari tempatnya dengan konsep modern, ataupun outbound trainingnya dengan konsep tradisional, ataupun edukasi tentang ekoturism just specially for kids. Dan ini juga sudah dikemas agar bagaimana ketika anak-anak itu pergi ke kota wisata Batu itu merasa nyaman. Yang pertama, yang kedua, mereka setelah pulang bisa mendapatkan buku, ya, yang bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari. Karena ada beberapa sampel, seperti contohnya Kampung Kids, begitu ya. Jadi Kampung Kids yang kemudian menyediakan outbound for kids, yang dimana itu bisa belajar tentang ekoturism, art and culture, and anything. Ketika mereka pulang, itu mereka bisa membawakan sebuah hasil yang berdampak untuk merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, salah satunya mereka mempunyai pola pikir ke depan yang lebih bagus, ya. Karena kita tahu kalau kita berbicara mengenai anak-anak, kita berbicara tentang fondasi bangsa, begitu kan. Nah, Kota Batu punya itu. Begitu. Jadi kalau mulai dari kelas modernnya, di tempatnya, begitu lebih ke edukasi untuk tentang spesifikasi ilmu pengetahuan, ya, seperti Museum Tugu Batok, apa namanya itu mengenai dengan burung dan lain sebagainya, begitu tentang. Nah, ada beberapa di luaran seperti Kampung Kids ataupun outbound training yang dimana membentuk fondasi pola pikir anak untuk menjadi lebih baik. Dan tidak jarang pula, ya, apa namanya, jadi mulai dari istilahnya, mohon maaf kalau kita berbicara anak-anak yang masih sekolah SD ataupun SMP, mereka yang mulai dari sekolah swasta yang kategorinya adalah sekolah swasta biasa sampai international school itu mereka datang ke sini untuk belajar. Bahkan selain daripada tempat ataupun apa namanya kelas outbound training untuk anak, ini ada beberapa desa wisata yang sudah siap untuk menyiapkan wisata edukasi untuk anak-anak. Salah satunya adalah desa wisata Rengkutu. Terima kasih atas tanggapannya untuk Pak Ilham. Mungkin saya juga bisa nanya nih kepada Bu Devi atau Kak Prisi. Kan Kota Batu ini dikenal sebagai taman wisata anak-anak, yaitu bagaimana cara Genpi atau misalnya bagaimana cara strategi dari Duta Pariwisata Kota Batu untuk menambahkan branding kalau emang Kota Malang ini untuk tempat destinasinya anak-anak seperti itu. Mungkin bisa dijawab duluan oleh Bu Devi atau Kak Prisi. Bu Devi dulu kali ya. Jadi apa yang harus dilakukan ya? Pertanyaannya untuk menanamkan bahwa secara branding Batu itu sangat friendly terhadap anak-anak. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sosial media adalah tempat kita mencari review ya, review untuk melihat destinasi yang akan kita datangin. Nah, dari situlah salah satu cara yang kami lakukan dan mungkin itu salah satu cara yang tepat untuk menanamkan branding. Jadi strategi Genpi sebelumnya dan kedepannya nanti pasti kami akan bersinergi dengan dinas. Fungsi kami bersinergi dengan dinas adalah agar kami tahu tujuan dari dinas itu sendiri mempunyai tujuan apa dengan program-program apa. Di sana kita akan bersinergi. Nah, yang saya tahu untuk Kota Batu memiliki visi dan misi Desa Berdaya Kota Berjaya, di mana ingin membentuk desa-desa wisata yang memiliki potensinya masing-masing, dengan budayanya masing-masing, dengan potensi alamnya, entah itu berupa pertanian ataupun yang nantinya diarahkan kepada agrowisata yang memiliki nilai edukasi. Nah, di situ kita berusaha untuk mengupas apa yang menjadi potensi dan berusaha menampilkannya dalam sebuah bentuk promosi. Nah, dengan bentuk promosi yang secara kontinu, apa yang kita sampaikan akan membentuk persepsi dan branding itu sendiri di benak masyarakat secara luas ya, bahwa oh ini kalau kita mau wisata alam, wisata edukasi, kita bisa ke Batu karena dari man-made-nya pun yang ada semisal tempat seperti
Jatim Park Group di sana sudah ada museum, dari museum transportasi, yaitu museum angkut, ada museum wajah, ada zoo yang mana mereka juga bisa belajar dari hal tersebut. Nah, jika mau untuk ke wisata alam dan belajar dari alam, bisa menuju ke desa wisata atau agrowisata seperti misal Kusuma Agro. Di sana mereka sudah bisa menyediakan apa yang menjadi potensi di setiap destinasi sehingga mampu untuk branding persepsi customer ataupun wisatawan yang melihat bahwa ini loh Kota Batu itu sangat sangat kids friendly, sangat dapat istilahnya banyak hal yang diperoleh kalau kita berwisata ke sana seperti itu. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Bu Devi. Mungkin ada tanggapan dari Kak Prisi? Ya, jadi untuk saat ini pemanfaatan sosial media, apalagi di era sekarang emang lagi gencar-gencarnya ya Kak. Nah, dengan wisatawan yang pasti update melalui sosial media, terutamanya Instagram, Twitter, dan lain-lain, bahkan juga web, itu akan sangat berpengaruh bagi promosi kota wisata Batu ini. Nah, di Duta Wisata ini sekarang sedang memanfaatkan dengan pembuatan video-video dan dengan konten yang membawa desa wisata itu lebih dikemas secara elok untuk di-sounding dan dipromosikan oleh para duta wisata. Jadi nggak hanya yang udah kan saking banyaknya ya mungkin di Kota Batu ini tempat wisata-wisata, cuman yang lebih ke expose hanya hanya wisata-wisata itu aja. Nah, untuk yang saat ini Duta Wisata sedang mengemas video lebih ke desa wisata, lebih ke budaya wisata. Jadi agar anak-anak tidak memikirkan wisata itu hanya bermain, hanya dengan games ini itu, enggak. Jadi ada juga budaya sendratari, ada budaya bantengan. Nah, itu anak-anak juga perlu digiring untuk mengenal wisata budaya juga. Terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Prisi. Kita langsung aja nih, ada pertanyaan dari beberapa peserta yang sudah masuk ke saya. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Bambang Dwi. Untuk Kak Bambang ingin bertanya kepada Pak Ilham. Menurut Bapak Ilham, bagaimana kiat-kiat khusus untuk menjadikan sebuah daerah sebagai daerah wisata yang menarik bagi masyarakat, serta faktor pendukung apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah daerah sebagai daerah wisata? Oke. Oke, terima kasih Mas Bambang ya yang nanya ya. Iya. Dicatat Mas. Jadi dicatat ya jawabannya. Jadi pertanyaan bagaimana untuk kemudian sebuah daerah menjadi layak menjadi destinasi wisata begitu ya. Jadi apa aja yang aspek-aspek yang harus dipersiapkan. Yang pertama Mas Bambang yang perlu disiapkan adalah pendataan potensi wilayah Mas. Ini secara substansial atau secara spesifik. Jadi kalau kita berbicara daerah itu kan ada skalanya ya. Jadi ada skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Skala kecilnya itu adalah tingkat desa ataupun dusun dan sejenisnya kampung begitu. Skala menengah adalah kota dan skala besarnya adalah provinsi ataupun tingkat negara. Nah, ini perlu digarisbawahi Masnya mau garap yang mana begitu. Kalau tingkat skala kecil berarti tingkat desa ataupun kampung, ini sangat mudah sekali tingkat desa. Yang pertama, Masnya perlu pendataan potensi. Setelah kemudian pendataan potensi, yang nomor 2 adalah ciri khasnya dari potensi wilayah tersebut apa yang bisa dijadikan destinasi wisata atau objek wisata. Karena jangan kemudian daerah Masnya seperti kita boleh meniru ATM ya.
amati, tiru, modifikasi, tapi jangan tiru plak. Ya, contoh nih ada beberapa yang kemudian salah kaprah. Di Malang itu cukup terkenal kampung warna-warni. Kemudian di sebuah dusun, bagian pedalaman, batunya dicat warna-warni. Ini kan merusak alam. Nah, ini salah kaprah. Begitu. Jadi harus disesuaikan dengan karakteristik dari wilayah tersebut. Entah itu dilihat dari unsur sejarahnya, unsur budayanya, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian yang ketiga, setelah kemudian karakteristiknya ketemu, itu melakukan pemetaan. Jadi pemetaan untuk bagaimana manajerial dari objek wisata atau destinasi wisata sampean, bagaimana manajemen internalnya, bagaimana penjualannya, menyiapkan. Jadi ada namanya ini ya. Jadi ada 3 unsur sebenarnya kalau kita berbicara tentang mengenai objek wisata kan, ada 3A gitu kan. Nah, salah satunya adalah amenities. Nah, amenities ini juga harus dilengkapi. Gitu. Terima kasih atas tanggapannya untuk Pak Ilham. Dan ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini lebih cocok untuk Bu Devi dan Kak Prisi ya, terkait soal promosi wisata. Jadi ini dari Kak Fajrian. Bagaimana cara meyakinkan pengunjung dari luar kota untuk kembali berwisata ke Kota Batu mengenai keamanan ataupun kesehatannya selain dengan video dan iklan? Mungkin ada proyek terbaru atau bagaimana dari Genpi atau dari Duta Pariwisata? Mungkin bisa dijawab. Oke, baik. Kalau dari Genpi pastinya sebagai pelaku promosi yang membentuk branding dari pariwisata, nilai sebuah branding itu berawal dari kitanya sendiri. Jadi kalau kita mau dikenal dengan pariwisata yang sesuai dengan apa yang kita promosikan, apa yang kita branding, ya kita harus menjalaninya juga. Jadi jika kita mau dikenal, Kota Batu adalah kota yang bersih, kota yang untuk saat ini pandemi menjaga protokoler, ya pasti berawal dari kita sendiri. Karena untuk semua tempat destinasi, apapun itu, bahkan kuliner sekalipun, itu pasti sudah dalam pantauan atau dalam istilahnya, dalam program yang memang diwajibkan menerapkan protokoler. Nah, masalah fasilitas yang sudah pastinya ada ya, kalau kita berbicara tentang cuci tangan dan lain sebagainya, itu pasti akan dibuat yang lalu. Saya lihat semuanya sudah menerapkan itu. Nah, untuk meyakinkan lagi, walaupun fasilitas itu ada, tapi kalau kita tidak melaksanakannya itu akan sama aja. Jadi itu kembali kepada kita. Semua berawal dari kita, kitanya mau melakukan itu atau tidak. Jadi kalau dari kitanya mau melakukan, maka branding yang sudah kita bangun, branding udah kita tunjukkan di sosial media atau mungkin word of mouth ya, dari mulut ke mulut, itu akan sesuai dengan kenyataannya jika kita melakukannya. Yang pasti, itu yang pasti kita lakukan. Jadi apa yang sudah kita promosikan, apa yang sudah kita branding di sosial media, kita terapkan lagi untuk memberikan value dari brand yang kita bangun. Seperti itu, Mbak Cynthia. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Ibu Devi. Mungkin ada tanggapan dari Kak Prisi. Iya, baik. Lagi-lagi itu, kalau menurut saya, lebih ke personal branding dulu. Gimana kita meyakinkan seseorang untuk kembali lagi itu tergantung pelayanan kita yang kita berikan itu bagaimana. Selepas itu mereka akan menilainya sendiri. Jadi personal branding itu mengapa penting? Karena semua orang pasti akan melihat bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana tutur kata kita menyampaikan, mereka bertanya kita menjawab, bagaimana gestur tubuh kita memperlakukan wisatawan. Jadi yang harus diutamakan itu adalah warga Batu sendiri. Baik, terima kasih atas tanggapannya untuk Kak Prisi. Langsung aja, ini ada pertanyaan lagi.
Oke, mungkin ini dari pertanyaannya lebih untuk Bu Devi ya. Dari Cintali Batistuta Provinsi Bengkulu. Wah, dari Bengkulu. Apa yang melatar belakangi tempat wisata Batu di Malang menjadi sesuatu yang istimewa untuk dikembangkan dan dapat dinikmati wisatawan? Hingga kolaborasi seperti apa yang diharapkan ke depan dari Genpi sehingga destinasi wisata di Kota Batu tersebut dapat mengaplikasikan peran edukasi untuk para wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut. Terima kasih sebelumnya. Wow. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Devi. Oke, Bu Devinya sudah gangguan mungkin ya. Kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Nanti kita bisa tanyakan kembali. Oke, aku akan menanyakan pertanyaan dari Kak Velia. Mungkin ini lebih cocok untuk Pak Ilham ya. Dari Kak Velia, apakah target wisatawan Batu Malang dominan internasional? Lalu, apakah infrastruktur yang dimiliki sudah memadai? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Ilham. Oke, pertanyaannya apakah pramu wisata yang ada di Kota Batu itu yang dibawa adalah wisatawan internasional ya? Jadi begini, kebetulan kalau Kota Batu memang masih sekitar 85-90% ini wisatawan domestik yang berkunjung ke Kota Batu, tapi tidak lantas kemudian teman-teman pramu wisata Kota Batu itu hanya yang dipandu adalah wisatawan domestik gitu. Jadi kita tetap memandu wisatawan manca yang mereka itu melewati Kota Batu. Kenapa saya bilang melewati Kota Batu? Karena sangat jarang sekali kemudian ada wisatawan mancanegara yang menginap di Kota Batu karena mereka tidak mengenal Kota Batu, yang mereka kenal adalah Malang. Ini perlu diketahui juga ya. Jadi seperti mereka road trip ke Jogja, kemudian mereka ke Malang, tentunya mereka melewati Kota Batu atau berkunjung ke Kota Batu. Kemudian mereka ke Bromo, Ijen, dan kita juga memandu wisatawan tersebut. Tadi bisa dibilang untuk wisatawan yang kita bantu lebih dominan masih ke arah domestik ya, ini disesuaikan dengan tujuan wisatawan. Pertanyaan yang kedua tadi apa Mbak? Untuk pertanyaannya, selain wisatawan domestik atau manca tadi, akses infrastruktur ya? Akses infrastruktur ya. Ya, kalau di Kota Batu, alhamdulillah sangat luar biasa untuk mengenai infrastruktur pariwisataan ya. Jadi mulai dari kondisi jalan, akses, ya, penerangan, fasum, ini cukup luar biasa karena kita tahu bahwasanya sekitar 12 tahun atau 13 tahun terakhir ini, di mana pemerintah Kota Batu pada khususnya mereka sangat menggalakkan untuk bagaimana perbaikan baik dari skala SDM maupun fisik untuk menunjang kedatangan wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Batu. Jadi begitu Mbak Cynthia jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Pak Ilham. Oke, baik. Sekarang kita mungkin Bu Devi sudah bisa masuk kembali ya. Iya, mohon maaf ya koneksi saya terputus. Iya, nggak apa-apa. Mungkin aku bisa menanyakan pertanyaan kembali. Ada dari peserta yang ingin bertanya kepada Bu Devi. Dia dari Bengkulu, Cintali Batistuta, Provinsi Bengkulu. Jadi, apa yang melatar belakangi tempat wisata Batu di Malang menjadi sesuatu yang istimewa untuk dikembangkan dan dapat dinikmati wisatawan? Hingga kolaborasi seperti apa yang diharapkan ke depan dari Genpi, sehingga destinasi wisata di Kota Batu tersebut dapat mengaplikasikan peran edukasi untuk para wisatawan yang berkunjung di tempat tersebut. Terima kasih sebelumnya. Oke, baik.
yang menjadi potensi ya tadi. Menjadi Iya. potensi dari Kota Batu. Yang menjadi potensi Kota Batu sangat banyak sekali ya pastinya. Seperti yang di awal tadi sebagian udah disampaikan oleh Pram Ilham ya. Yang mau saya tambahkan, tadi juga sempat saya singgung bahwa dari posisi Kota Batu sendiri itu aja sudah potensi. Posisi Kota Batu itu berada di kaki dan lereng beberapa gunung, yang mana dia memiliki pemandangan yang begitu indah, potensi alam yang begitu besar, dari pertanian dan lain sebagainya, sehingga dia memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, yang pasti. Yang kedua, dia Kota Batu ini memiliki potensi sejarah. Jadi bagaimana Kota Batu itu sendiri ada sampai diberi nama Batu, itu pun memiliki nilai sejarahnya. Dan di sana terdapat beberapa situs-situs sejarah yang bisa menjadi sebuah edukasi juga, dan menjadi sebuah potensi wisata juga. Selain itu, di sana juga banyak budaya yang mana hal tersebut bisa menjadi sebuah potensi. Seperti yang sudah sempat disinggung tadi oleh Mbak Prissy ya, sebagai duta di sana ada, di salah satu desa wisata ada yang namanya budaya bantengan. Dan itu pun diangkat menjadi sebuah konsep dari salah satu UKM yang ada di sana, yaitu batik ya, yang menjadi ciri khas dari Kota Batu. Jadi kalau berbicara masalah potensi Kota Batu sangat banyak sekali, dan didukung dengan man-made yang ada di sana dari Tempak ataupun man-made yang lainnya yang menimbulkan potensi-potensi di daerahnya masing-masing, seperti itu. Kalau untuk bagaimana Genpi bersinergi ke depannya, banyak. Karena kami sejak awal bersinergi dengan dinas di seluruh Malang Raya, karena kami Genpi Malang Raya ya, di mana untuk Dinas Batu sendiri kami bersinergi tidak hanya dengan kedinasan sendiri, tapi dengan stakeholder yang bersinergi dengan dinas pastinya, dengan seluruh pelaku wisata juga. Dan wujudnya seperti apa, pastinya kita sebagai Genpi yang akan mempromosikan pariwisata, kita mendukung program-program yang mereka punya nih. Mungkin dinas memiliki program apa, memiliki event apa, itu kami berusaha untuk mensupport di sana, bersinergi di sana, berkolaborasi di sana. Termasuk juga untuk beberapa tempat-tempat pariwisata ataupun destinasi wisata, seperti sebuah desa wisata, mungkin dia punya hal yang bisa kita bantu, kita angkat. Biasanya dengan pelaku Pokdarwisnya mungkin kita akan bertanya, oh di sini apa sih program yang berusaha untuk akan dilakukan ke depannya untuk mengangkat dari destinasi ini atau desa wisata ini. Dan di situ kita berusaha untuk mensupport, memberikan dukungan atau apapun yang bisa menjadi kontribusi Genpi kepada mereka. Jadi Genpi itu bukan hanya bagaimana Genpi itu memberikan kontribusi, mempromosikan saja, tapi kami berusaha untuk sevisi dan satu misi dengan mereka. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Ibu Devi. Mungkin kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan, mungkin ini lebih cocok untuk Kak Prissy. Nah, ini ada pertanyaan. Kan Kota Batu itu untuk anak-anak, maksudnya friendly ke kids ya. Terus mungkin emang terkadang anak-anak masih suka risih untuk memakai masker. Terus apa nih mungkin sebagai duta pariwisata Kota Batu untuk mengingatkan baik dari segi orang tuanya ataupun dari segi anak-anaknya di media sosial seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Prissy.
Mungkin Kak Prisi sedang, bisa ya, sudah bergabung ke kami ya. Oke. Kak, bisa diulang lagi pertanyaannya? Iya, bisa. Oke. Jadi pertanyaannya itu, Kota Batu ini kan sangat kids friendly sekali, sehingga mungkin suatu saat nanti, mungkin di saat pandemi ini telah berakhir, banyak sekali keluarga-keluarga yang ingin berlibur ke Kota Batu. Terus mungkin beberapa dari anak-anak mungkin masih merasa risih untuk memakai masker atau protokol kesehatan lainnya. Lalu bagaimana dengan program dari Duta Pariwisata Kota Batu untuk menjalankan program protokol kesehatan untuk mengingatkan ke para orang tua ataupun anak-anak? Selain mungkin dari media sosial atau ada proyek apa lagi seperti itu? Terima kasih. Oke. Kalau untuk anak kecil itu biasanya yang sulit itu di bawah umur 5 tahun. Memang itu emang sulit-sulitnya kalau disuruh pakai masker. Tapi anak udah pernah waktu itu praktek secara langsung. Jadi di mana waktu itu di Museum Tugu ada beberapa anak kecil yang memang nggak mau pakai masker. Jadi petugas dari Jetipaknya itu menyuruh orang tuanya untuk memakai masker, tetapi anak itu nggak mau, dan otomatis dikasih pengertian kalau adik nggak bisa nggak pakai masker, otomatis adik nggak dibolehin masuk. Sedangkan di dalam itu ada beragam ini itu yang akan dipamerkan, yang akan diiming-imingi. Jadi sehingga anak tersebut mau memakai masker dengan iming-iming seperti itu. Dan sebenarnya sih kalau anak kecil itu latah, bahasa Indonesia latah itu. Jadi kalau teman-temannya itu pakai semua, otomatis mereka akan ngikut tuh teman-temannya pakai kan, gitu. Kan sekarang ada corona, kalau kita nggak pakai nanti virusnya akan masuk ya. Jadi biar kita nggak sakit, lebih diedukasi, dikasih pengertian yang seperti itu. Jadi jangan lupa, itu sekarang udah diharuskan menjadi budaya sih. Hand sanitizer, masker, itu memang harus kewajiban. Mulai dini harus diterapkan. Jadi ya kembali lagi di itu tadi, anak kecil itu pasti akan mengikut apa yang teman-temannya lakukan. Jadi jika teman-temannya juga pakai masker semua, pasti mereka juga akan mengikuti teman-temannya tersebut. Jadi kalau udah banyak yang pakai masker, otomatis kalau dia nggak pakai masker, ya dia nggak diizinkan untuk memasuki arena wisata tersebut. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya untuk Kak Prisi. Ini juga ada pertanyaan sekali ya untuk Kak Prisi, saya bacakan. Mungkin ada yang penasaran nih sama Duta Pariwisata Kota Batu. Jadi untuk segala kayak untuk masuk sebagai Duta Pariwisata Batu itu apa diselenggarakan oleh kampus atau misalnya emang dari pemerintahnya langsung atau dari sekolah-sekolah seperti SMA seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan ya dari Kak Prisi gimana bisa jadi Kota Pariwisata Kota Batu. Oke, jadi Duta Pariwisata Kota Batu itu di bawah naungan Dinas Pariwisata yang mengadakan. Nah, dan sasaran tujuannya itu adalah anak-anak sekolah SMA sampai umur 25 tahun, di anak kuliah juga. Nah, di situ kita melalui berbagai tahap seleksi, ada seleksi tulis, wawancara, dan terakhir yaitu tes bakat. Di tahun aku itu dulu 222 peserta, yang diambil hanya 20 peserta, 10 laki-laki dan 10 perempuan. Dan di situ kita dinaungi oleh dinas, kita dibimbing oleh dinas, kita diberi banyak ilmu dan pengalaman oleh dinas. Kemudian kita terapkan
kita memberi vibe-vibe positif di sosmed maupun secara online. Jadi banyak banget keuntungan ikut duta wisata ini, terutama di Kota Batu yang wisatanya nggak akan pernah habis. Oke, terima kasih atas jawabannya untuk Kak Prisi. Kita lanjutkan lagi pertanyaan selanjutnya. Saya ulang ya. Saya pernah membaca bahwa keberhasilan destinasi wisata itu salah satunya memberikan dampak positif masyarakat di sekitarnya, khususnya meningkatkan ekonomi. Nah, bagaimana caranya membuat dan mengkoordinasikan masyarakat di Batu tersebut dalam kaitannya meningkatkan ekonomi? Mungkin ini lebih kayak ke UMKM seperti itu. Ini pertanyaannya ke saya ya? Iya. Ya, oke, baik, terima kasih. Sorry tadi nggak menyimak. Baik, apa namanya, kalau yang dilakukan oleh teman-teman Kota Batu ini sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain ya, jadi organisasi-organisasi yang lain. Cuman yang kami ketahui, ya, kalau perbaikan ekonomi dari segi kepariwisataan, ya tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta, yaitu peningkatan dari UMKM-nya. Contohnya seperti ini, Mbak. Ini kalau kita berbicara satu sisi UMKM, contohnya seperti ini. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan yang datang ke Kota Batu, otomatis mereka akan membeli oleh-oleh. Ini contoh simpel ya. Entah itu melalui pusat oleh-oleh ataupun asongan dan semacamnya. Dan di situ kemudian akan menggeliatkan masyarakat desa untuk berproduksi sebuah oleh-oleh. Entah itu berupa makanan, souvenir, dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi UMKM. Dan tidak semua wisatawan itu berwisata, itu perlu diketahui. Jadi ada wisatawan itu yang mereka berbisnis. Ya, jadi ini banyak kita temui di Kota Batu dan di Bali ya. Jadi kalau di Bali, makanya mungkin yang suka ke Bali, pasti di sana ada sebuah homestay, ada hotel yang dimiliki oleh orang asing, itu dulunya wisatawan, tapi mereka untuk berbisnis. Pun demikian di Kota Batu, ya. Tapi bukan lantas yang berbisnis di Kota Batu adalah wisatawan asing, bukan juga. Tapi banyak sekali yang kemudian wisatawan ke sini itu mereka untuk berbisnis. Nah, ini kesempatan UMKM untuk menggerakkan dari produk mereka begitu, untuk bisa menjual dalam skala besar ke bisnismen tersebut. Itu kalau kita berbicara UMKM. Tapi kalau dalam segi bagaimana itu kehidupan industri pariwisatanya di tingkat desa, intinya adalah mewujudkan sebuah desa wisata atau kunjungan wisata di tingkat desa, kampung. Ya, ini yang benar-benar bersabta pesona begitu kan. Jadi saya tidak perlu menjelaskan apa itu sabta pesona, tapi hal ini yang perlu dilakukan oleh teman-teman desa wisata yang ada di Kota Batu. Ada beberapa yang berhasil, ada beberapa yang gagal. Tentunya benar sekali kalau pernah membaca artikel bahwasanya kemudian pariwisata itu bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya di desa wisata ataupun pelaku wisata yang lain, itu ya pasti. Contohnya seperti ini, pola pikir pariwisata. Jadi kita perlu ketahui artikulasi wisata dulu. Kenapa kok sampai ke situ kan begitu ya. Jadi kalau artikulasi dari wisata itu kan rekreasi, orang yang berrekreasi kan begitu. Jadi orang yang melakukan perjalanan jauh, tentunya ketika orang melakukan perjalanan jauh pasti dia akan membelanjakan uangnya begitu. Tidak ada orang wisatawan itu yang mencari susah, pasti mereka mencari senang, benar ya. Nah, ketika orang mencari senang, pasti mereka mengeluarkan uang, begitu. Dan itu secara otomatis akan meningkatkan taraf ekonomi. Makanya kalau bisa dibilang ketika era pandemi ini yang kena dampak pertamanya adalah travel di seluruh dunia. Kenapa? Ketika pariwisata itu bergerak mulai dari elemen terkecil sampai elemen terbesar, di sini PAD, bahkan sekelas devisa negara, kita tahu masuk ke kategori 5 besar penyumbang devisa negara di Indonesia kan pariwisata. Nah, mulai dari elemen terkecil ini siapa? Mereka tukang parkir, gitu. Tukang bungkus permen. Ini mereka mendapatkan impact ekonominya sampai pemilik destinasi wisata, pengusaha wisata dan lain sebagainya. Semuanya muter begitu ya. Nah, oleh karena itu itu pasti seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak Cynthia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya untuk Pak Ilham, dan saya ingin bilang, untuk para peserta yang ingin bertanya secara langsung, bisa di raise hand aja. Nanti akan dijawab secara lengkap oleh para ahlinya nih, untuk para
Ada Pak Ilham, ada dari Bu Devi, dan ada juga dari Kaprisi. Dan ini juga udah ada nih yang raise hand ya. Jadi kita dengarkan, kita nah, silakan perkenalkan nama dan pertanyaannya. Halo, selamat siang. Kami dari CO Founder Kanaya Event Organizer. Nama saya Karyo. Untuk terkait dengan Mbak Duta Wisata di Malang Genpi, bila kita suatu saat mengadakan event di sana ataupun visit ke sana dengan bermitra dengan Genpi, apakah boleh motret motret Mbak Duta Wisata? Kita diizinkan atau tidak, tapi kepentingan hanya untuk dokumentasi kemajuan promosi wisata di sana. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin ini lebih ke Kaprisi ya. Oke, silakan Kaprisi untuk menjawab. Mungkin banyak yang ingin liburan ke Kota Batu, ingin membuat acara untuk memperkenalkan pariwisata di sana, seperti itu. Oke, mohon maaf Kak, tadi pertanyaannya itu kalau tadi soalnya putus-putus. Oh ya, mungkin boleh diulang pertanyaannya. Oke, kalau misalnya saya bantu, jadi Iya, boleh. jadi bagaimana nih, mungkin ada peraturan tertentu atau apa jika ingin membuat event di Kota Batu sebagai duta pariwisata di Kota Batu, mungkin ada aturan seperti apa gitu yang ingin. Oke. Jadi tiap event di Kota Batu kemungkinan sesering mungkin memang melibatkan seorang duta wisata Kota Batu. Oke, jadi tadi Masnya bilang kalau mau foto itu boleh, mau foto boleh, mau minta guide juga kita guidein juga bisa. Cuman kan kalau di situ kita sedang berselempang, itu ada aturannya sendiri.